Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pemirsa Maui TV. Kembali lagi kami hadir di tengah-tengah Anda dengan topik-topik hangat untuk melanjutkan topik yang kemarin, Bang ya. Bersama saya di sini Leo Priantowardiana dan Bang Andi Yulham kembali mengupas mengenai dibobolnya server PDN 2 yang berpusat di Surabaya, Pusat Data Nasional, yang dalam hal ini dikelola oleh Kementerian Kominfo. Seperti kita ketahui bahwa dibobolnya server datanya PDN ini itu masuk melalui serangan malware yang merupakan sebuah program berbahaya yang dapat mengunci akses data. Jadi saat ini pemerintah Indonesia tidak dapat membuka akses data itu, sehingga beberapa layanan publik mengalami gangguan dalam hal ini. Dan secara tiba-tiba pada hari ini terdapat informasi yang mengejutkan dengan adanya pernyataan publik daripada brand chipper atau kelompok peretas yang mengatakan akan memberikan kunci untuk membuka enkripsi data yang dibobol tersebut. Nah, sebelum ini kita akan mengupas bagaimana sih sebenarnya sampai mereka mau berbaik hati tiba-tiba kepada pemerintah Indonesia, dan kita akan kupas pernyataan publik itu yang telah diinformasikan melalui beberapa media yang ada ya. Media nasional pun sudah memberikan informasi ini terlebih dahulu. Bang Andi, sehubungan dengan pernyataan publik daripada kelompok peretas ini, mungkin ada spekulasinya. Spekulasinya apakah spekulasi 1, spekulasi 2, 3, dan 4, bahwa mereka ini menginginkan apa sebenarnya? Banyak ya? Banyak spekulasi, tapi banyak spekulasi. kita mengacu pada spekulasi pertama saja bahwa seolah-olah ini pernyataan ini benar. Nggak percaya benar. Ini sudah dimuat, memang hari ini memang sudah dimuat oleh semua media mainstream. Sebuah pernyataan yang mengaku sebagai kelompok peretas dan brand chipper itu. Yang kebetulan banyak juga di capture oleh media, baik media sosial maupun media mainstream. Bahkan beberapa akun-akun mungkin internasional ini, dari akun X itu juga menampilkan hal yang sama, seragam. Ini seperti yang kita lihat, ada tuh ciri khasnya warna hitam dengan berbahasa Inggris, semakin itu menguatkan bahwa unggahan ininya ya menguatkan bahwa ini memang adalah kelompok internasional. Di dalam unggahan itu yang mengejutkan itu bahwa karena itu adalah judulnya pernyataan maaf, pernyataan publik telah membobol itu. Dan yang mengejutkan kedua bahwa mereka siap untuk memberikan kunci pada pemerintah secara gratis. Ini kan tentu kita kalau melihat skenario beberapa skenario alternatif, tentu ini kan mengejutkan dan sekaligus menjadi tanda tanya kan. Ya, betul. Ya, tapi kalau kita bahas dulu, yang pertama adalah soal apa sih yang dia sampaikan dalam unggahan itu. Salah satunya menyatakan bahwa akan memberikan kunci pada hari Rabu ya. Hari Rabu, berarti besok nih Bang ya? Belum tentu besok. Ya. Justru itu nih. Rabu ini kan tidak ada tanggal. Ini Rabu. Ini akan memberikan pada Rabu. Cuma di sini ada kalimatnya soal permintaan maaf telah melakukan peretasan. Tapi sepertinya juga tidak minta maaf. Sepertinya tidak minta maaf kepada pemerintah. Ini pihak yang diretas. Akan lebih di samping permintaan maaf itu dia memberikan semacam saran juga, semacam saran agar pemerintah untuk ke depan sudah melakukan pengawalan pusat data ini supaya lebih hati-hati, dan terutama bahwa menempatkan orang-orang yang kira-kira berkualitas. Berkualitas. Ya, memang kalau kita melihat dari unggahannya ini, ini kalau kita coba terjemahkan ya, Bang ya, istilahnya betapa pentingnya ini membiayai industri dan merekrut spesialis yang berkualifikasi. Jadi maksud dari sini pernyataan publiknya mereka bahwa
Kami berharap serangan ini menjelaskan kepada Anda betapa pentingnya membiayai industri dan merekrut spesialisasi yang berkualitas. Berarti di sini SDM ya? Ya, dia menyorot ke situ. SDM berarti dibilang SDM IT maupun programmer seperti itu Bang ya? Seluruhnya ya, bahkan yang pihak-pihak penguasa katakanlah yang punya kuasa atau pemerintah itu juga saya kira juga masuk dalam kategori yang dimaksud maksud ini si Brand Chipper ini bahwa segera kami mengharap Anda pemerintah sadar pentingnya mendanai industri ini dan merekrut para pakar yang layak. Ya. Nah ini poinnya, pakar yang layak artinya ya kawal lah. Ini kan sebenarnya nasihat dari pencuri ini kan. Ya, dia menasihati pemerintah. Nasihat pemerintah memberikan input saran supaya dan saya kira pendapat itu sama dengan pendapat kita, sama dengan kemarin kita juga membahas ini bahwa ini adalah ini semuanya secara ini ya ini secara SDM ya dia mesti memang melakukan perbaikan. Kita akan bahas kemarin ya soal pimpinan pucuk tertinggi dari Kominfo itu yang sepanjang kita tahu adalah orang-orang dari politik. Yang sekarang ini adalah Budi Ari, yang notabene adalah Ketua Umum Projo, kemudian yang sebelumnya juga ada Joni G. Plate, yang notabene juga adalah mantan sekjen Nasdem. Artinya mungkin di sini yang dimaksud para hacker ini bahwa ya lakukanlah suatu pengawalan terhadap persoalan soal data itu dengan cara yang benar. Cara yang benar itu pengertiannya letakkan orang-orang yang kompeten dalam hal baik pelaksana tugas di lapangan maupun pada level-level manajerial bahkan direksi. Ya. Ya kalau perlu ya kalau lihat hemat kita ya kalau perlu sampai menteri kan. Jadi harus memang orang yang capable. Karena kalau tidak capable ini salah satu ini ya yang paling sederhananya bahwa contoh yang kemarin di DPR itu kan akhirnya kan menteri juga kesulitan menjawab karena mungkin kemampuan ilmiah di sektor sistem informasi ini mungkin nggak kurang ya betul. Apalagi bahwa Budi Ari ini kan baru beberapa lama menjabat sebagai Kominfo itu. Tentu pengetahuan tentang lebih mendalam tentang hal yang terkait yang kita bahas ini mungkin itu alasan tidak terlalu bagus. Ya, oke Bang. Ini kalau kita melihat juga unggahan mereka yang kelompok Brand Chipper ini, yang pernyataan publiknya ya, ada poin di sini yang mengatakan bahwa serangan malware ini atau program berbahaya ini yang mengunci data-data di pusat data nasional itu tidak membawa konteks politik. Ini hanya pentest saja dengan harapan ada apresiasi pasca bayar setelah ini. Ini berarti ini sebenarnya mereka itu menguji menguji celah keamanan kita gitu dengan memberikan semacam serangan itu dan ini harapannya memang jadi pelajaran yang berarti buat kalangan pemerintah khususnya ya Bang. Tadi kan poin pertama soal memberi saran ya. Memberi saran itu kan jadi positif bagi pemerintah untuk bahwa ini sudah dikasih contoh bahwa betapa ruginya Anda kalau tidak melaksanakan sistem pengawalan dengan benar. Iya, betul. Satu, yang kedua ini tidak main-main. Data yang Anda kumpulkan adalah seluruh kementerian bahkan kementerian dan lembaga bahkan DPR misalnya pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota ini kan sangat berbahaya kalau Anda tidak lakukan sistem pengamanan yang memadai. Ini poinnya. Nah poin yang kedua yang kita tangkap sebenarnya bahwa ini Brand Chipper ini tidak meminta maaf kepada pemerintah, minta maaf kepada rakyat Indonesia, warga negara Indonesia. Kayu mata, ini kami masyarakat Indonesia kami minta maaf atas fakta bahwa ini berdampak ke semua orang. Nah ini poin yang kedua. Jadi sepertinya apa yang dilakukan oleh Brand Chipper ini adalah ada penyesalan karena ini dampaknya terlalu luas bagi masyarakat Indonesia.
bukan kepada pemerintah, sepertinya begitu. Ya. Tapi dampaknya kepada masyarakat Indonesia bahwa ini ternyata mungkin juga Brainchipper tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu pusat data nasional sementara itu menyimpan sekian ratus lembaga-lembaga pemerintah. Ya. Mungkin tidak sampai, termasuk kemarin itu kan yang kita sampaikan bahwa soal KIP kan, jadi mahasiswa yang mendapat kartu Indonesia Pintar kalau mau masuk itu sudah diharapkan melakukan registrasi ulang. Nah, betapa luasnya efek daripada hacking ini sampai mungkin menimbulkan kesadaran bagi Brainchipper bahwa ya harus memperbaiki citranya, karena mereka meskipun mereka adalah hacker yang tanda kutip ya, mungkin sebagian orang mengatakan, sebagian besar orang mengatakan jahat, mereka juga punya harga diri. Mereka juga punya citra diri, mereka punya menjaga nama baik. Nah, kalau itu tidak dilakukan, ini perkiraan kita. Kalau tidak dilakukan seperti ini, mungkin ya ada perasaan bahwa nanti rakyat masyarakat umum itu menstigma mereka sebagai orang yang bukan yang bisa dibilang itu jahat, katakanlah begitu kan. Nah, kira-kira dari segi itu mereka melakukan apa yang kita sebut itu. Itu ini satu sisi ya. Ini satu sisi. Ya sisi lain kan ada juga masalah yang coba kita lihat misalnya di saran kepada pemerintah. Tapi ada lagi nih poin ketiga ini. Poin ketiga ini berharap donasi. Ini nih ada donasi kepada pada hari Rabu besok atau nanti ya atau Rabu ya itu juga itu jadi mereka berharap mendapatkan get something, mendapatkan sesuatu ya. Gitu ya. Nah, ini sesuatu sini mungkin kalau kita terjemahkan ya semacam apresiasi karena mereka sudah memberikan informasi bahwa inilah. Ini kan kayak gini kita. Ini satu kan yang poin di atas kan dibilang kita akan memberikan kunci secara gratis kan. Give you the keys for free, artinya memberikan kunci. Tapi kan jadi anomali yang di sini. Di sini masih tetap berharap ada semacam semacam ya sifatnya tebusannya itu bukan tebusan sebenarnya, donasi ya. Donasi. Nah, kalau melihat yang poin ketiga, maka kita lihat di sini di hari Rabu ini, hari Rabu tidak menyebutkan tanggal. Ya, kami akan membuktikan membuktikan perkataan mereka. Bisa saja kita artikan bahwa ini yang poin ketiga ini terkait ini kapan mesti mereka berikan kunci kan? Jangan jadi semacam bargaining mereka. Hari Rabunya kapan kan? Apalagi kalau kita kaitkan yang di sini. Betul. Di sini ada timer, semacam timer di sini. Apa itu? Apa bahasanya di situ? Ada ini yang terpotong. Kita lihat yang aslinya yang lengkap. Bahwa nah, ini artinya, ini di poin-poin isinya ini masih beberapa tanda tanya. Kita sih berharap apa yang disampaikan ini betul-betul akan menyampaikan secara gratis. Kita berharap begitu. Ya kalau poin 2 kan ada masalah. Ini saran. Saya kira saran dan semua orang sependapat itu saran itu. Ya, permintaan yang pertama. Yang jadi soalnya adalah ada poin yang ketiga bahwa mereka mengharapkan ya. Nah, ini selain hari ini kan ada juga poin situ yang bisa diartikan macam-macam ini kan. Ada semacam itu mundur yang di sudut sini. Coba saya lihat. Itu mundur ini di atas tertulis ini yang terpotong ini download available in. Nah, ini ada angka. Nah, angka-angka ini bisa saja diartikan sebagai angka hitung mundurnya. Kalau dilihat misalnya seperti ini bisa diartikan ini 3. Artinya boleh di-download pada saat pada hitungan mundur selama 3.105 hari. Ini kan jadi tanya-tanya. Ini kan kalau kita memperhatikan sini maka kita bisa terjebak dengan hari Rabu ini. Hari Rabu ini bisa konotasinya macam-macam. Apalagi kalau dikaitkan ini. Mudah-mudahan sih tidak. Mudah-mudahan saya ini tidak. Mudah-mudahan ini benar-benar adalah bagian kan tentu berita ini adalah berita yang karena di sini memang mereka tidak menyebutkan tanggal. Ini yang berita ini kan semuanya berita menggembirakan. Dan tentu kan kita sangat berharap bahwa ini persoalan database ini
database ini bisa selesai dengan baik. Apalagi kalau misalnya ada unsur kata minta maaf dan akan memberikan kunci secara gratis. Nah, terutama poin 2 itu mau ada semacam nasihat ya kepada pemerintah. Ya, saya kira ya harus dilaksanakan oleh pemerintah karena ini adalah pengalaman buruk dan yang tidak boleh terulang yang kedua kalinya. Kira itu. Ya, ya. Jadi memang ini alasan daripada para branchipper ini atau para kelompok peretas ini membuat lembaga-lembaga pemerintahan itu sudah harus melakukan evaluasi terhadap mawas diri terhadap bagaimana meningkatkan kualitas SDM di internal pemerintahan sendiri atau memakai jasa-jasa profesionalis yang di bidang IT atau programmer seperti itu Pak ya. Termasuk gelontoran dana, kan kita sudah bahas kemarin itu gelontoran dana itu disebut itu 700 miliar untuk semacam apa ya pengamanan data lah semacam itu yang disampaikan oleh Sri Mulyani. Nah, saya kira bukan sekedar nilai uang yang ini nih di data center nasional ya. Ini bukan sekedar nilai uang, tapi pemanfaatan uang itu betul-betul masuk ke situ sebagai apa kayak sistem pengawalan daripada data. Karena kalau gede doang, tapi tidak dimanfaatkan, jangan-jangan misalnya hanya untuk gede, tapi hanya memberi gaji orang-orang tertentu yang tidak langsung pada aplikasi itu kan jadi mubazir juga. Belum kalau kita bicara korupsi kan. Nah, seperti contoh misalnya yang kemarin di kasus BTS itu kan, kasus korupsi BTS itu kan 8 triliun itu luar biasa. BTS itu yang akhirnya menyeret Johnny G. Plate. Nah kalau itu masuk ke situ, itu kan akhirnya jadi beralasan ini dana besar tapi hanya untuk backup data saya tidak mampu kan. Nah ini mungkin ya, mudah-mudahan ini yang dimaksud oleh branchipper ini bahwa Anda lakukan perbaikan terutama dalam SDM. SDM itu ya mungkin kalau ada orang ahli yang memang jago ya tidak ada salahnya diberikan semacam kepercayaan untuk itu kepercayaan dan terutama soal salary yang memadai. Nah ini Bang menyangkut tembusan ya. Mereka kan kemarin ya sebelum hari kemarin sempat meminta tembusan itu 8 juta US dollar. Dan di pernyataan publik para branchipper ini kelompok peretas ini tadi mengatakan bahwa mereka mengharapkan mendapatkan sesuatu pada hari Rabu itu. Nah, jadi ini kan antara tebusan dengan sesuatu ini, apakah nilainya istilahnya ya silakan mau bayar berapapun. Ya itu dia. Nah, ini kan belum tentu juga. Ini kan berarti kan ini bisa dimaknai begitu, tapi bisa dimaknai ini membangun komunikasi sebenarnya. Ini kan nanti tanya berapa saya mesti store. Kan begitu kan. Satu yang kedua. Nanti mereka negosiasinya dikaitkan dengan soal hari Rabu kapan. Belum lagi tadi kita bicara soal soal hitung mundur yang di sini. Kalau betul itu kalau betul itu adalah hitung mundur dikaitkan dengan soal kapan dia menyerahkan kuncinya itu kan jadi lama itu kan 3.000 hari kan berarti sekian tahun kan. Nah ini yang jadi kalau ini dikaitkan ini berarti kan jadi alot, jadi akhirnya bisa jadi alot kan di sini. Kan tentu kan kalau mau misalnya mau mendonasikan, katakanlah mendonasikan kan dia mesti bernegosiasi di waktu kan. Betul. Nah, kalau misalnya tidak mendonasikan, dia bilang ya saya kan bisa saja dia bilang ini branchipper. Ya saya akan kasih tapi sesuai dengan hitung mundur yang ada di sini 3.000 hari kan. Ya buktinya apa? Ini ada buktinya. Nah ini kayak gitu. Nah kalau misalnya katakanlah akhirnya tidak ini poin yang ketiga tidak memberikan donasi, maka bisa saja dia akan mengacu pada sini. Kalau bilang hari Rabu kan tidak ada tanggal. Betul. Nah ini kan mesti waspada juga untuk memaknai daripada apa yang ada sekarang itu. Saya kira begitu. Jadi memang mereka sebenarnya ini lagi mencoba melakukan komunikasi secara tersirat masih tersirat sekali. Ini kan mesti pandai-pandai membaca. Betul. Pandai-pandai membaca. Karena ini juga kita ini poin kedua yang kita bahas ini belum soal apakah benar ini memang dari yang bersangkutan. Nah, kalau ini misalnya benar yang tadi yang kita bahas pertama. Pertanyaan kedua,
kalau ini tidak benar, kan jadi masalah. Ya. Nah, jadi masalah. Tapi memang ini pernyataan pabriknya ini berdasarkan informasi ya di media-media nasional itu mengatakan bahwa itu diposting di akun dark web ransomware live. Ya. Jadi akun resminya dia. Iya. Kalau komunitas ini, komunitas para hacker ya. Gitu ya. Nah ini yang kita mau tahu karena kan yang kita dapat ini kan baru istilahnya data yang kita dapatin dari akun-akun sekunder. Ya, artinya akun-akun yang mereka juga sudah mengcopy dari tempat lain kan. Ya. Nah yang di X ini kan dari still mall ini underscore internasional terus sek manak ini. Ini juga bukan akun resmi daripada itu kan dari kelompok-kelompok itu. Artinya paling tidak akun yang kira-kira bisa dikatakan terkait secara resmi dengan itu. Ya tentu kan mereka tidak akan mau buka siapa akunnya tentu kan. Tapi kan paling tidak tingkat kepercayaan kita bahwa ini betul-betul dari mereka itu yang ini yang mesti kita waspadai juga. Karena kan tadi itu ada anomali tadi itu. Satu di poin atas dibilang gratis tapi di poin yang ketiga dia bilang kami mengharapkan ada donasi dan donasi tidak disebutkan. Berapa donasinya kan harus ada komunikasi. Ya makanya tadi ada komunikasi. coba kembali ke permintaan awal mereka yang tembusan itu kan. Kita harap sih ini benar. Iya. Kenapa benar? Berarti kan paling tidak ini sudah mulai ini awal untuk membuka komunikasi. Karena kan pemerintah kan jauh hari beberapa hari sebelumnya termasuk waktu di Dewan itu sudah menyatakan kami tidak akan membayar tuntutan mereka. Nah, kalau tidak membayar tuntutan mereka, berarti pastikan data tidak bisa direcover, dipastikan itu. Tapi ini menyangkut ini Bang ya. Ini kan mereka memberikan saran dan berbaik hati untuk memberikan kunci enkripsi, membuka enkripsi itu. Jadi ada kemungkinan ini data-datanya kita sebenarnya sudah di-backup sama mereka sendiri. Bisa saja. Bisa saja ya. Tapi kan hampir tidak berguna kecuali dia memang menjual di apa itu ada namanya dark web ya. Ada semacam apa ya istilahnya ya. Ada semacam kayak pasar gelap itu menjual itu tapi kan mungkin harganya tidak terlalu mahal. Ya kalau yang butuh itu. Tapi sebenarnya lebih memang ya secara ekonomis memang lebih bagus ya dia meminta ke pemerintah Indonesia. Problemnya pemerintah Indonesia sudah menyatakan bahwa tidak akan memberi membayar apa yang diminta. Kecuali kalau yang kita bahas kemarin bahwa tidak akan memutuskan tidak akan memberi yang diminta itu hanya di permukaan, di publik. Di bawah itu mungkin melakukan negosiasi, ya kita tidak tahu kan. Ya, kita kan membahas apa yang terungkap saja. Ini ada yang terakhir nih Bang. Ini kan one Wednesday, we will prove that we keep our word. Yang mengatakan bahwa pada hari Rabu kami akan membuktikan janji kami, memberikan kunci enkripsi itu. Tapi saya yakin di sini mungkin di sini ada tahapannya. Ketika misalnya mereka mengharapkan sesuatu di sini, ya itu dia. Karena kan, karena kan seandainya nggak ada ini, mungkin ini kita anggap otomatis akan diberikan Rabu, entah Rabu kapan kan? Ini masalahnya ada ini. Nah kan kita mesti mau nggak mau mesti bertanya berapa yang kita mesti serahkan. Iya betul. Berapa jumlahnya kan? Kan dia bicara donasi. Oke lah, nggak masalah. Tapi kan berarti kan harus terbuka, harus terjadi negosiasi. Ini karena di sini juga kabur. Hari Rabunya kapan? Tanggal ya. Belum ke sini. Iya. Kalau kita mengacu di sini, wah ini timer mundur itu. Karena di situ jelas dikatakan bahwa download available in. Nah ini angka-angka ini menunjukkan angka 3.000 hari. Itu kan mundur ya. Mundurnya. Mudah-mudahan kita salah baca. Nah ini yang mesti ada apa itu semacam kehati-hatian. Saya kira pemerintah mesti hati-hati bahwa ini. Tapi paling tidak ini memberi semangat pada bangsa Indonesia bahwa ini ada niat baik ya. Kita anggap ini dia baik pada hacker. Yang memberikan saran dan sedikit nasihat. Saran nasihat itu udah positif pasti. Yang kedua, dia minta maaf ke masyarakat Indonesia. Iya betul. Justru bukan ke pemerintah Indonesia. Jadi ada rasa bersalah yang kalau saya mengartikan ya sebagai citra diri, mereka tetap menjaga citra diri bagi para hacker itu. Ya, seperti yang biasa kita sebut bahwa
hacker pun punya harga diri kan gitu. Ya, betul. Jadi mereka juga punya komitmen. Ya, komitmen apa ya tentu. Ya, seperti yang mereka katakan bahwa serangan kami ini tidak membawa konteks politik, Itu. hanya pentest untuk sebuah harapan pasca istilahnya mendapat apresiasi telah memberikan info bahwa disinilah kelemahan. Itu dari sisi positifnya itu kan. Artinya kan sebanyak akhirnya kan semua orang sadar sekarang bahwa dengan adanya peretasan ini semua orang sadar bahwa ini ternyata lemah kita. Apalagi dalam konteks pusat data nasional yang seluruh data-data lembaga penting negara itu ada di situ. Bayangkan nih kalau sudah misalnya ternyata ada informasi-informasi penting misalnya teknologi atau teknologi yang layaknya katakanlah Amerika, mereka punya teknologi militer yang sangat rahasia. Kalau seperti itu yang bocor kan gimana? Nah, ini positifnya dari kejadian ini. Meskipun bukan berarti bahwa kita itu boleh terjadi seperti itu, tapi ada kejadian yang membuat kita jadi terhentak. Terhentak. Yang mudah-mudahan terhentak baik bagi pemerintah melakukan introspeksi perbaikan ke depan. Nah, ini kalau kita mengacu pada situ bisa kita maknai bahwa hacker ini mungkin ya kalau betul ya ini tadi itu hacker ini mungkin juga kaget bahwa efeknya ternyata kemana-mana. Nggak sampai hati lah kira-kira begitu. Nggak sampai hati lah untuk meneruskan perusakan itu. Karena yang dia sasar adalah data pemerintah, tapi yang menderita adalah masyarakat Indonesia. Nah ini pesan moralnya ke situ, Mudah-mudahan seperti itu, kita menangkapnya begitu. Oke, baik Bang. Nah ini memang berbicara mengenai masalah bagaimana mengamankan sebuah situs rahasia negara. Ini memang mungkin memerlukan beberapa tahapan yang sangat panjang karena di sini menyangkut penguasaan program, membuat familiar para jajaran pemerintahan terhadap beberapa program yang dianggap penting, harus dikuasai. Sebagaimana sarannya dia kan, tempatkan orang-orang yang capable di bidang itu kan. Nah, terus kan kita bahas kemarin soal backup data. Nah, backup data itu kan bahasa kita menyebutkan cara tradisional untuk mengamankan data adalah membackup itu. Karena kan backup data itu kan sebenarnya ini pengetahuan umum. Ya kita kerja saja misalnya kita mengerjakan sebuah file, katakanlah kita dapat file-file besar, apalagi penting kan misalnya. Termasuk misalnya file-file desain misalnya. Kalau kita mengerjakan sesuatu kan kita backup dulu. Kenapa kita backup dulu? Jangan sampai ini kan rusak. Nah rusak itu kan bukan semata-mata dari hacker. Rusak itu kan karena kita misalnya salah pencet, tiba-tiba hilang data, terus misalnya kita lagi men-save data, ini paling sederhana ya, kita save data tiba-tiba bukan hilang itu, kan gitu, atau kita lagi proses mengirim data, tiba-tiba hilang. Nah kalau kita tidak backup ini kan konyol, konyolnya. Jadi untuk pekerjaan komputer yang paling mendasar pun, ya memang mewajibkan backup data. Di dalam pekerjaan komputer itu yang paling penting kita tahu kan. Selain kemarin kita sudah bahas soal backup listrik, begitu pentingnya tuh. Karena kan yang di backup listrik itu biasa dipakai di rumah sakit dan instalasi penting lainnya. Karena memang tidak bisa proses pengerjaan yang mengaitkan dengan komputer itu kan tidak boleh berhenti. Belum ditambah satu lagi, kita kenal di dunia komputer itu ada namanya UPS. UPS itu kan semacam backup power yang kayak semacam penyimpan daya yang memang dipasangkan ke komputer. Kalau kita terbiasa mengerjakan file-file penting, maka UPS itu adalah kewajiban. Kenapa? Karena tidak boleh misalnya kita lagi kerja tiba-tiba berhenti. Nah kalau sekedar berhenti pekerjaan nggak masalah. Yang masalah nih kalau kita lagi mengerjakan sesuatu, power mati, hilang data. Nah kalau tidak terbackup, simpelnya belum di save ya. Belum di save, kan kita mengerjakan kan masih istilahnya data itu masih di memori kan belum save ke hard disk kan.
Itu pun kalau misalnya operatornya lupa menyeting auto save-nya Ya, auto save-nya. Ini bahasa sederhana ya. Iya. Kita bicara bahasa sederhana. Betul. Nah, kalau hal itu saja begitu pentingnya, gimana misalnya data yang sebesar itu tidak backup data? Ya. Minimal ke situ aja dulu deh. Iya. Gitu aja dulu. Oke, baik Bang. Ini memang kita belum tahu seberapa besar pemirsa data-data yang ada di PDN ini. Berapa giga atau berapa tera kita belum tahu. Karena ini mungkin masih rahasia mereka, pemerintah dalam ini untuk menjaga keamanan datanya mereka. Informasi NDPR kemarin itu sudah terungkap bahwa penyimpanan data yang tersedia itu cukup untuk membackup seluruh data yang tersimpan yang dikelola oleh PDNS yang ada di Surabaya. Jadi kapasitasnya mencukupi. Cukup mencukupi. Berarti sebenarnya ini yang membuat mahal tuh apanya nih? Nah itu dia. Untuk backup datanya. Nah itu dia kan pernyataannya mau tidak ada dana kan jadi pertanyaan kan. Berarti kan SDM. Nah SDM ini kan pihak ketiga otomatis kan jadi standar bahwa dia harus melakukan backup data. Pihak ketiga katakanlah Telkom Sigma sama yang satu lagi itu perusahaan-perusahaan yang kan dipekerjakan sebagai kontraktor lah katakanlah. Ya tentu kalau disuruh backup data kan ya logika kita kan tidak perlu ditambah biaya kan pekerjaannya memang kan begitu. Ya istilahnya jasa sebenarnya. Jasa. Nah, cuma memang ada kendala regulasi karena terungkap kemarin juga yang di DPR itu mengatakan bahwa mereka tidak akan membackup data kalau tidak ada izin tidak ada permintaan dari pemilik. Katakanlah si tenan ini kan disebutkan tenan. Tenan itu karena lembaga-lembaga yang menyimpan data di situ. Sementara si tenan itu kalau mau backup data harus atas izin Kominfo. Berarti akhirnya tetap juga Kominfo yang punya tanggung jawab. Berarti prosedurnya kita bicara masalah prosedur. Iya, tetap Kominfo yang punya ini. Mereka tidak bisa serta-merta membackup data. Ya, saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh imigrasi, apakah melanggar atau tidak. Jangan-jangan dia tidak melakukan izin, tapi membackup data. Nah, kalau betul itu kan jadinya tetap kuncinya ya kembali kepada Kominfo. Jadi ya backuplah data sesuai dengan saya rasa kalau soal dana ya kita sebutlah kasusnya BTS itu kan 8 triliun. Yang sampai sekarang tidak kabarnya semana. Berarti kan uang banyak kalau mau kan? Uang banyak kalau mau. Baik Bang. Ya pemirsa mungkin di bincang-bincang kali ini kita memang untuk mengupas ini kejutan ya dari para brain chipper ini atau kelompok peretas yang berbaik hati akan memberikan kunci atau password dalam membuka enkripsi data-data PDN yang telah dibobol. Mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan benar. Dan satu lagi bahwa pernyataan publik ini memang tersurat dalam unggahan di situs The Ransom Live. Jadi memang ini pernyataan publiknya ini masih yang tersurat dalam unggahan ini ternyata masih menyimpan sesuatu yang tersirat. Ya, tersirat. Ya. Masih ada tanda tanya lah. Tanda tanya, hari Rabunya kapan? Apakah besok atau lusa? Atau bulan depan? Atau ada syarat tadi soal itu mundur timernya itu. Ya. Dan karena di sini kalau kita kaitkan lagi dengan tembusan dengan donasi yang mereka harapkan, tuntutan awal mereka kan mereka meminta tembusan. Namun di surat pernyataan publik ini mereka mengharapkan mendapatkan sesuatu sesuatu dalam hal ini mungkin donasi atau apresiasi istilahnya biaya SPP lah karena kita telah belajar pemerintah Indonesia telah belajar dalam hal ini dan kita tunggu kejutan besok seperti apa mudah-mudahan akan dibuka semua diberikan semua kunci-kuncinya ataukah diberikan secara bertahap dulu kita tidak tahu kita tidak tahu. Baik pemirsa demikian bincang-bincang kami mengenai kejutan dari para kelompok peretas yang berbaik hati akan memberikan kunci dan besok kita tunggu karena mereka menganggap menjanjikan bahwa akan membuktikannya pada hari Rabu tapi hari Rabunya kita belum tahu hari Rabu kapan belum tahu. Mudah-mudahan besok kita tunggu. Demikian pemirsa, saya Leo Priantowardiana dan Bang Andi Ilham mohon pamit dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.